Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar SBDP. Apa itu anak-anak? SBDP adalah seni budaya dan prakarya. Anak-anak, pada pelajaran SBDP, di situ ada pelajaran seni rupa, seni musik, seni tari, dan ada pelajaran kerajinan. Untuk kali ini kita akan belajar seni lukis dan seni patung. Kita pelajari yang pertama dulu, yaitu seni lukis. Kalian lihat, di sini ada salah satu contoh karya seni lukis dan karya seni patung. Kita akan mempelajari karya seni lukis. Coba apa yang kalian pikirkan pada gambar tersebut? Kalian lihat pada gambar seni lukis. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam itu anak-anak, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan seni lukis. Nah, untuk pelajaran karya seni lukis itu termasuk pengembangan dari menggambar. Jadi kalau kalian menggambar, kalau kalian kembangkan, entah itu medianya, entah itu temanya, akan lebih luas lagi pengertian dalam seni lukis. Karya seni lukis yang kalian pelajari nantinya, yang pertama adalah unsur dan prinsip karya seni lukis. Yang kedua yang harus kalian pelajari adalah teknik dalam melukis. Ketiga, karya seni lukis. Jadi nanti dicontohkan karya seni lukisnya. Yang keempat, kalian akan mempelajari tema karya seni lukis. Berikutnya, proses kreatif dalam melukis. Dan yang terakhir adalah prosedur berkarya seni lukis. Jadi anak-anak, untuk pelajaran seni lukis diharapkan kalian nantinya satu, bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan seni lukis. Dua, bisa menyebutkan unsur-unsur dalam karya seni lukis. Yang ketiga, teknik apa yang dipakai untuk melukis. Dan sebelum melukis, kamu harus menentukan temanya dulu. Setelah itu, kamu membuat lukisan, ya. Sebelum membuat lukisan, kamu akan menulis prosesnya. Yang terakhir, kamu diharapkan untuk berkarya seni lukis. Nah, di sini ada unsur dan prinsip berkarya seni lukis. Unsur seni lukis ada unsur fisik, ada unsur non-fisik. Coba kalau kita lihat unsur fisik, yang pertama, dalam melukis itu kalian harus mengerti apa itu titik. Yang kedua, garis. Tiga, bidang, bentuk, warna, tekstur, volume, gelap dan terang.
Selain unsur fisik, ada juga unsur non-fisik, yaitu kesatuan, keseimbangan, dan irama. Itulah prinsip-prinsip berkarya seni lukis. Selanjutnya, kita akan mempelajari teknik dalam melukis. Di sini dituliskan ada beberapa teknik. Yang satu, teknik akuarel. 2. Teknik impasto. 3. Teknik pointillis. 4. Teknik kolase. 5. Teknik dekalkomania. Yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam, Fumaje. Yang ketujuh, Sgraffito. Kedelapan adalah teknik cipratan. Baiklah anak-anak, ini mengenai teknik dalam melukis. Setelah ini kita akan melanjutkan. Setelah kita mempelajari teknik-teknik melukis, anak-anak yang biasanya dipakai untuk melukis, biasanya itu pakai pointillis. Ya, terserah kalian nanti pakai teknik apa, silakan. Kita lanjutkan pada karya seni lukis. Bahwa seni lukis itu paling populer dibuat dengan media cat minyak di atas kanvas. Catnya bisa menggunakan cat akrilik, bisa juga cat air. Kalau cat air biasanya kita melukis di atas kertas, tapi kalau untuk cat akrilik kita memakai media kanvas. Tentunya kalian sudah tahu ya nak ya, kalau kanvas itu berupa kain yang dipakai untuk melukis, warnanya putih biasanya ya. Nah, anak-anak bisa mencoba, kalian menggunakan cat minyak silakan, atau cat akrilik, itu berarti kalian melukis dengan kanvas. Tapi kalau kalian mencoba untuk melukis di kertas, kalian cukup menggunakan cat air. Baiklah anak-anak, ini sebagai media untuk membuat seni lukis, yang mana ada media lainnya yang bisa kita gunakan untuk melukis. Ada yang menggunakan kaca, ada juga yang melukis di tembok atau di dinding ya. Ada juga lukisan kolase, ada lukisan oil pastel, ada juga lukisan mozaik, lukisan grafiti, dan lukisan batik. Jadi karya lukis itu bermacam-macam bentuknya. Tidak hanya melukis di atas kanvas saja, di tembok juga bisa, di kaca juga bisa, ya, atau bentuk lukisan mozaik, atau juga seni batik itu bisa juga dinamakan lukisan. Silakan anak-anak untuk mencoba. Baik anak-anak, untuk karya seni lukis dan medianya sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan mempelajari tema karya seni rupa. Tema karya seni rupa
itu biasanya mengambil di alam semesta ini. Biasanya ada tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup. Nah, misalnya kalau kalian memilih tema tumbuhan, kalian bisa melukis bentuk buah-buahan, daun, ya, atau bentuk alam lainnya, bisa batu, bisa berbentuk awan, ya. Ini teknik tema karya seni rupa. Temanya kamu tentukan, kamu ingin melukis misalnya tumbuhan. Yang kalian lukis tumbuhan itu buah-buahan atau daun atau pohon, terserah. Bisa juga pemandangan. Nah, pemandangan ini juga bertema alam, ya. Tumbuhan. Selain temanya bentuk alam, ada pemandangan, tadi sudah dijelaskan Ibu. Selain itu, lukisan bisa menggunakan bentuk manusia. Tema yang dipakai untuk lukisan manusia itu biasanya disesuaikan dengan kegiatan manusia. Misalnya, kita akan melukis bapak petani. Nah, ini sudah termasuk lukisan yang berbentuk manusia, bertemakan kegiatan ekonomi, ya. Jadi kalian temanya kamu tentukan. Temanya apa? Misalnya kalau pemandangan, ya bentuknya alam. Kalau bentuknya temanya makhluk hidup, berarti makhluk hidup maksud saya manusia, hewan, ya, bisa. Itu tadi tema karya seni rupa. Sekarang kita lanjut lagi berikutnya, yaitu proses kreatif dalam melukis. Di dalam melukis, sebelumnya kalian harus melakukan langkah-langkah melukis. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum kalian melakukan melukis, kamu harus siap. Yang kedua, pengeraman, yaitu kalian memilih tema. Kalian cermati, kalian pilih mana yang kamu lukis. Yang ketiga, bahwa melukis itu merupakan pencurahan ide. Setelah persiapan, pengeraman, langsung kamu tunjukkan idenya. Kamu maunya melukis apa? Nah, itu ide kalian keluar. Misalnya saya ingin melukis bertemakan tumbuhan. Kita buat tumbuhan itu ada buah, ada daunnya, ada pohonnya, terserah. Misalnya kamu ingin melukis yang bertemakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalian harus melukis bertemakan itu tadi. Ada buah-buahan, ya. Di situ ada lauk pauknya. Nah, ini berarti pencurahan ide yang harus kamu keluarkan. Idemu apa? Ingin melukis apa? Nah, itu kamu curahkan di sini. Yang keempat adalah penyelesaian. Ini tahap terakhir. Kalau kalian sudah siap, sudah menyiapkan medianya, temanya sudah kamu pilih, langsung kamu melakukan membuat lukisan, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Di dalam penyelesaian, kalian lihat hasil lukisan kamu. Nanti misalnya tumbuhan, warnanya apa, harus disesuaikan dengan bentuk alam. Misalnya
Kita buat saja lukisan sayuran wortel. Nah, warna apa itu? Nah, kita sesuaikan dengan warna bentuk alam. Wortel itu warnanya oranye ya. Misalnya lagi kalau ingin membuat buah ya. Misalnya ingin melukis buah-buahan. Nah, kamu sesuaikan dengan warna alamnya. Nah, ini penyelesaian termasuk mewarnai. Ya, kalau tidak pakai warna bisa kalian menggunakan gelap terang, yaitu dengan cara mengarsir, bisa menggunakan pensil. Ini kalau kalian tidak memakai warna. Baiklah, ini proses kreatif dalam melukis. Ya, termasuk ini adalah langkah-langkah dalam membuat lukisan. Anak-anak, ini sudah selesai. Ini untuk berkarya sekarang ya. Berkarya seni lukis. Nah, berkarya seni lukis, apa saja yang harus kalian siapkan dalam berkarya lukis? 1. Kanvas. 2. Cat minyak. Yang ketiga, minyak. Gunanya untuk apa minyak? Minyak itu barangkali nanti cat minyaknya kok kurang cair. Nah, bisa ditambah dengan minyak. Yang keempat, terpentin. 5. Kuas. Kuas itu untuk apa anak-anak? Mengambil cat dalam palet ya. Ini sudah ada palet. Palet itu tempat cat minyak ya. Selain palet ada pisau palet. Pisau palet ya. Ada tripod, ada vernis. Biar vernis ini gunanya untuk lebih memperbagus lukisan. Ini anak-anak bahan dan alat untuk melukis. Silakan anak-anak bisa berkarya ya. Menunjukkan hasil karya seninya. Ini ada tahap-tahapan melukis. 1. Membuat sketsa. Sketsa ini adalah sebagai dasar untuk melakukan melukis. Yang kedua ini, setelah kita membuat sketsa, kita akan mengolah bentuk sesuai dengan acuan sketsa. Sketsa itu kalau tidak salah ya anak-anak ya, lebih mudahnya untuk kalian mengerti, sketsa itu menggambar dengan pensil tapi jangan ditebal ya, hanya di secara tipis-tipis. Nah, ini sketsa. Setelah membuat sketsa kita tebali, yaitu dengan acuan sketsa tadi kita bisa menebali. Untuk membuat sketsa bisa digunakan pensil. Ya. Setelah di sketsa kita pensil dulu. Setelah dipensil lukisan itu tadi boleh diberi warna. Untuk mengelola bentuk sketsa tadi, setelah membuat sketsa kita olah ya dengan menggunakan kuas. Sapukan kuas berulang-ulang ya. Setelah itu kita beri lukisan itu dengan gelap terang yang mana memberikan suatu bayangan. Misalnya ada sebuah lukisan apa itu anak? Gelas atau benda lain ya. Misalnya benda itu kena sinar, maka benda itu akan kelihatannya terang. Jangan dikasih goresan atau bayangan hitam ya, itu gelap terang, kasih warna terang. Tapi kalau benda itu yang tidak kena sinar, maka benda itu kelihatannya terang. Yang tidak kena sinar gelap, yang kena sinar benda itu akan terang ya. Nah, tunggu lukisan kalian mengering. Setelah kering
bisa kalian nikmati hasil karya kalian. Selamat mencoba anak-anak, ya. Tentunya kalian sudah pintar, apalagi sudah menyimak materi kali ini. Ya, baiklah. Untuk pelajaran SPDP ini ya, untuk tahap yang terakhir, lukisan minyak. Ini saya simpulkan bahwa lukisan cat minyak yang sudah kering bisa dilindungi dengan proses fiksasi berupa lapisan atau cairan khusus, bentuknya semacam vernis ya. Nah, lukisan bisa disemprotkan atau disapukan dengan menggunakan kuas pada permukaan lukisan. Setelah itu siap lukisan dibingkai dengan pigora sesuai dengan karakter lukisan. Jika lukisannya bertema pemandangan alam, misalnya pigora berukir ya, maksudnya pigoranya berukir bisa dipakai. Tetapi jika lukisan itu abstrak, pigoranya polos saja ya. Jadi kesannya tidak rame. Kalau pigoranya sudah berukir rame, lukisannya rame, ya kelihatannya kurang bagus untuk dinikmati. Setelah itu bisa dipajang pameran ya, lukisan hasil karya kalian semua. Baiklah anak-anak, saya kira kalian sudah paham ya. Ini tugas kalian yang terakhir ya. Setelah kalian mempelajari seni lukis, ada soal yang harus kalian jawab. Di sini sudah tertera ada 3 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud karya lukis? Kedua, sebutkan teknik dan tahapan dalam berkarya lukis. Yang ketiga, sebutkan tema-tema karya seni lukis. Insya Allah kalian sudah bisa menjawab karena tadi sudah dijelaskan pada pembelajaran. Baiklah anak-anak ya, saya cukupkan untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Giat-giatlah belajar, rajin, semangat, terampil. Siap anak-anak untuk menjadi manusia insani yang berakhlak mulia. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.